Ohayo minasan. Balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Menurut aku, salah satu hal menarik dari kelompok bajak laut Akagami no Seng adalah kekuatannya ini loh yang dikatakan sama rata. Hal ini pun pernah diungkap oleh Sengoku. Artinya, kekuatan anggota bajak laut Akagami no Seng setara dengan kaptennya yaitu Seng. Nah, hal ini juga mungkin tidak luput dari peran para anggotanya yang menjadikan sosok Akagami no Seng menjadi kaisar lautan atau Yonko, dan salah satunya adalah Ben Beckman. Ya, Ben Beckman merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan dalam Color Spirit One Piece chapter 1031 kemarin, kita telah diperlihatkan beberapa karakter yang merupakan orang nomor 2 di setiap kelompok bajak lautnya. Sebenarnya sih, Ben Beckman dan para anggotanya bajak laut Akagami no Seng sampai saat ini masih misterius sekali guys, apalagi soal kekuatannya. Ada yang berspekulasi bahwa rata-rata kelompok bajak laut Akagami no Seng adalah pengguna kekuatan haki level tinggi. Bahkan mereka semua tidak ada yang memiliki kekuatan buah iblis, termasuk Seng sekalipun. Nah, kali ini aku mau ngebahas soal kekuatan Ben Beckman orang nomor 2 di kelompok bajak laut Akagami no Seng. Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Ben sendiri merupakan salah satu kru dari kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Seng. Ben Beckman merupakan sosok bajak laut terkenal di East Blue yang juga diketahui memiliki kecerdasan atau IQ tertinggi di antara karakter One Piece yang lainnya. Menarik sih, menurut aku bahkan Nami saja kalah sama Ben Beckman. Oh iya guys, selain itu berkat semua kemampuan dan juga kecerdasannya tersebut, wajar sih jika Ben Beckman ternyata sangat disegani dan ditakuti oleh para bajak laut yang lainnya. Bahkan bisa dibilang kalau bukan hanya bajak laut saja yang merasa ketakutan dengan sosok Ben Beckman. Salah satu admiral angkatan laut pun diperlihatkan ketakutan dengan sosok Ben, yaitu Kizaru. Hal ini pun dapat kita buktikan ketika perang akhir Marineford, Kizaru bahkan tidak berkutik sedikit pun ketika Ben Beckman menodongkan pistolnya. Menarik sih. Padahal kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan Kizaru waktu di Kepulauan Sabaudi. Sekelas supernova saja tidak bisa berbuat apa-apa ketika melawan Kizaru. Bahkan Silver Relic saja cuma bisa mengimbangi Kizaru, tidak sampai mengalahkannya loh. Ya, meskipun ini juga faktor usia yang dimiliki oleh Silver Relic. Nah, sebenarnya menjadi seorang komandan Yonko, seberapa kuat sih level kekuatan yang dimiliki oleh Ben Beckman ini? Perlu digarisbawahi sih kalau sebenarnya tidak semua karakter hebat yang ada di dunia One Piece memiliki wakil atau komandan yang sama kekuatannya dengan sang kapten. Contohnya saja Luffy dan Zoro yang memiliki level kekuatan yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian sosok Roger dan Rayleigh, di mana mereka pun sama seperti Luffy dan Zoro. Dan terakhir, tentunya Ben Beckman dan juga Seng. Hal ini pun telah dikonfirmasi dalam Viverka Databook yang menyebutkan bahwa level kekuatan dari Ben Beckman ini hampir sama kuatnya seperti Seng. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa sosok Ben Beckman sangat kuat dalam hal pertarungan fisik. Bahkan seperti yang aku jelasin di awal tadi guys, bahwa reputasinya pun sama-sama mengerikan loh dengan sosok sang kapten yaitu Seng. Namun di sisi lain ada juga Yonko yang level kekuatannya tidak sama dengan komandan mereka. Contohnya adalah Big Mom dan Katakuri. Kemudian ada juga Kaido dengan King, dan yang terakhir ada Kurohige dan Shiryu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua Yonko dan komandannya memiliki level kekuatan yang sama. Selain itu, ada juga level kekuatan antara Yonko dan komandannya yang berbeda drastis. Mereka bukan tumbuh layaknya seorang pasangan atau duo, melainkan seperti layaknya sebuah hierarki. Sehingga wajar sih jika kemudian komandan Yonko tersebut tidak sama kuatnya dengan sang Yonko, maka kesimpulan lainnya pun muncul. Jika kemudian masing-masing komandan Yonko disandingkan satu sama lain, maka sudah bisa dipastikan sih menurut aku, kalau Ben Beckman yang akan menjadi pemenangnya. Dia jauh lebih kuat dibandingkan komandan Yonko yang lainnya, karena level kekuatannya sangat dekat dengan sang kapten. Dan hal ini masuk akal mengingat perbedaan struktur yang ada dalam kru bajak lautnya masing-masing. Nah, Kaido, Big Mom, dan Kurohige memiliki kru yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan Seng hanya memiliki sedikit kru.
Meskipun jumlah kru dari kelompok bajak laut rambut merah ini tidak sebanyak para Yonko yang lainnya, yang perlu digarisbawahi adalah seperti yang sering aku ungkapkan bahwa level kemampuan kelompok mereka hampir setara. Sehingga jika dibandingkan dengan kru bajak laut yang lainnya, kru bajak laut rambut merah ini jelas bisa dibilang yang paling seimbang. Dan inilah yang membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Oh iya guys, yang perlu kita ketahui juga, meskipun kelompok bajak laut rambut merah ini terlihat baik, namun jangan salah, kelompok bajak laut rambut merah ini tidak akan segan-segan menghabisi musuhnya. Contohnya saja, kelompok bandit gunung yang dibunuh langsung oleh Lakiro. Bahkan menariknya, kelompok bajak laut rambut merah ini adalah kelompok bajak laut yang pertama kalinya membunuh karakter yang ada dalam cerita One Piece. Selain itu, ketika bajak laut Kid bergesekan dengan kelompok bajak laut Seng, Kid pun harus kehilangan tangannya setelah dipotong oleh bajak laut rambut merah. Sesuatu yang mengejutkan sih yang diungkap oleh Kid, di mana hal ini pun menjadi sebuah sisi negatif dari kelompok bajak laut Seng. Oh iya guys, selain itu kekuatan anggota bajak laut rambut merah ini memiliki reputasinya mereka masing-masing. Contohnya adalah Lakiro yang dikenal mampu bergerak dengan cepat. Kemudian Yasop yang mampu menembak dengan cepat, dan masih banyak yang lainnya. Dan reputasi ini pun terbukti ketika di akhir perang Marineford, dengan kerennya kelompok bajak laut rambut merah ini menantang siapa saja yang tidak mau menghentikan peperangan, ya kita pun tahu jawabannya, di mana tidak ada satupun angkatan laut, bajak laut Kurohige, dan pihak aliansi bajak laut Shirohige yang berani kembali bertarung menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Nah, itu tadi merupakan kekuatan Komandan Yonko bajak laut rambut merah. Jadi, gimana nih menurut tangkapan semua? Apakah kekuatan Band Beckman paling kuat di antara Komandan Yonko yang lainnya? Oke, kalau punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!